Oke, Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah proses untuk membuat namanya token ya. Nah, token ini apa sih? Jadi tadi kita harus konekin ke aplikasinya mereka ya. Nah, itu harus ada namanya integration third party access. Ya. Nah, di sini udah ada nama-nama nih ya aplikasi yang sudah connect. Nah, yang kita butuhkan adalah konekin add token ya. Di sini ada add token di pojok kanan ya. Klik, kita masukin yang namanya aplikasi, pilih listing logic. Kelihatan nggak sih pilihan ini? Coba saya share ini kali ya, screen sekalian. Oke, kelihatan nggak ini? Ada pilihan-pilihan ini. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, pilihannya adalah di sini ada namanya listing logic. Nah, silakan klik create token. Oke. Nah, kalau udah create token begini ya, nanti kan ada ini nih, token begini nih. Nah, tolong di copy ya, atau di sini copy aja. Nah, masukin kemana nih? Masukin ke sini. Nah, contohnya saya taruh di sini nih ya. Reward Indonesia deh. Ini Reward Indonesia. Linknya mana nih Pak? Untuk ini ya. Oke, nanti saya kasih ya. Saya kasih ke chat ya. Oke. Jadi Bapak Ibu perlu nanti juga saya kasih di WA group ya. Perlu mengisi ini Bapak Ibu supaya tadi platform ini nempel ke Polari-nya Bapak Ibu bisa melihat kantor Bapak Ibu bisa masuk ke platformnya Listing Logic untuk Listing Logic ambil apa namanya propertinya. Jadi Listing Logic itu, nah setiap orang ya nanti kalau sudah terkoneksi ya Bapak Ibu punya akses ke semacam dashboard begini. Oke, nah terus di sini ada yang namanya My Listing. Nah, connect ke sini dia. Jadi aplikasi itu setelah Bapak Ibu kasih apa namanya tadi lock tokennya ini, akhirnya aplikasi ini bisa connect nih. Nah, tiap orang bahkan tiap marketing gitu ya, itu nggak bisa ngelihat listing marketing lain dong, enggak. Nah, jadi mereka hanya bisa kalau ketika mereka login ya mereka hanya masuk ke listing yang masuk adalah hanya listingan mereka gitu. Jadi kalau mau beriklan ya tinggal next. Oke, next ya. Nah, mulai deh ya. Social media campaign ya sama lead generation. Ini contohnya agennya Martinus Ray White nih ya. Ini bisa diganti-ganti sih namanya. Kalau kita sebagai admin bisa ini ya. Nah, terus durasi 14 hari. Ini dolar salah ya, ini rupiah ya sebenarnya. 1.000.000 atau 600.000 untuk 7 hari ya. 14 hari 1,2. Seperti itu ya. Misalnya saya ambil yang 7 hari deh ya. Nah, tinggal pilih foto-fotonya. Ini bebas nih urutannya, nanti terserah sistem aja gitu kan. Nanti mereka yang akan optimasi itu. Bisa berbentuk ya mau bentuknya image ataupun, nah ini sekarang hero image-nya kan yang pilih ini ya. Nah, tapi sebenarnya nanti secara sistem dia akan mencari hero image yang terbaik ya dengan berhasil dari mana yang paling ya iklan mereka dalam sehari mereka akan beriklan, dan ketika ada klik yang lebih banyak kepada image yang mana gitu ya, kan kalau di Facebook itu namanya A/B testing ya. Nah, kalau Bapak Ibu belajar buat A/B testing tuh ribet banget ya, bikin banyak iklan tipe ad set ya. Nah, itu panjang tuh. Kalau di sini enggak, mereka akan lakukan yang namanya manual otomatis ya, maksudnya melalui machine learning-nya mereka untuk mencari image mana yang paling banyak menggunakan diklik orang gitu, sehingga meningkatkan conversion rate. Nah, tapi yang pertama-tama adalah mereka lakukan mendapatkan gathering dari audiensnya dulu nih, berupa video campaign ya. Nah, video campaign ad link-nya ini sendiri dari mana nih? Ad link-nya ini dari URL yang website ya, bisa dari website kita ya. Kita ambillah dari websitenya kita, misalnya Rewind ya.
Contoh aja ya, kalau misalnya tadi udah masuk ke situ, kita ambil website riwayat yang misalnya mana gitu. Terus kan copy ke sini gitu ya, nanti link name-nya dan lain-lain. Nah, ini kita bisa targetin juga nih usia berapa yang kita target. Ini cuma 40 sampai 60. Nah, lokasinya di mana nih? Ya, Bekasi. Live in this location ya. Bekasi. Kita mau masukin hanya itu aja. Habis itu next. Nah, ini summarize-nya nih. Sorry, ini harus pakai follow up URL ya. Tanya URL ini ya. Di generation. Oh ya, ini kalau misalnya URL-nya mau dibawa ke setelah mereka submit, mereka ke sana gitu. Baik lagian. Target location-nya adalah Bekasi. Jadi campaign-nya ada dua ya hitungannya Bapak Ibu ya. Jadi dua-duanya harus sama nih. Nah, tinggal konfirmasi. Jadi secepat itu Bapak Ibu untuk beriklan. Nah, saat ini masih menggunakan credit card. Kalau invoice soalnya ya susah juga ya, harus pakai credit card lah lebih cepat ya. Karena pribadi-pribadi kita nggak ngumpulin semua dana-dana Bapak Ibu dan bayar mereka semua gitu, nggak lebih ke biarkan masing-masing marketing bayar sendiri lah, itu kayak macam berikan aja sendiri gitu ke Facebook sama IG ya. Nah, nanti setelah confirm submit ya udah, nanti tinggal tunggu hasilnya dalam 2 kali 24 jam akan jalan nih, warnanya jadi hijau. Nah, tinggal lihat hasilnya nih, reportnya. Ya, view data ya kelihatan ya. Ini tadi yang saya sharing. Ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Nah, leads-nya di mana taruhnya? Di sini nih, ya, ada di sini. Nanti muncul sendiri di sini nama nomor telepon gitu-gitu. Kita juga bisa tanya ya, pertanyaan pertamanya misalnya apakah mereka langsung mau beli atau masih mau nanya-nanya dulu. Bisa kita buat semacam pertanyaan apa namanya? Penuntun ya, sebelum mereka kita tahu nih kebutuhannya apa. Mereka langsung udah butuh rumah atau mereka harus jual rumahnya dulu baru beli gitu kan. Jadi kemungkinan bisa ada seperti itu. Nah, jadi leads-nya itu udah bersih lah ya, udah punya arti masing-masing, udah punya segmennya, udah jelas. Oke. Leaderboard ini ada di reporting ya. Nah, pertanyaannya apakah ini valid angkanya? Baik lagi sih, sebenarnya kan leaderboard ini dibuat untuk kantor melihat siapa yang aktif gitu ya, melisting gitu ya. Nah, tapi dia sangat bergantung sama waktunya. Jadi waktunya di sini berbeda kalau misalnya dimulai dari 1 Januari 2021 sampai ya memang sesuaikan ya. Tuh, nggak ada lagi. 2021, saya coba dari 2020. Nih, 10 tahun doang. Nah, ini dia. Siapa yang melisting, siapa yang tanpa syarat. Nah, pertanyaannya kok melisting di sini dikit sekali, malah 0. Padahal kan marketing demo sering banget melisting ya. Benar nggak? Nah, ini adalah hasil beda dengan properti kalau kita filter. Benar ya? Kalau filter kita listing nih, tanggalnya tadi 2020 ya? 2000 ya. Berarti sales detail. Nah, mungkin di sini ya. 2020. Ya 2021 aja pun udah baca, harusnya ada ya. Sampai tadi Mei ya.
Search. Ada kan? Nah, kenapa di sini nggak ada, di filter nggak? Di filter ada. Karena yang di listing di sini ya, Bapak Ibu, ini masih ini kita ya. Reporting di sini ya. Leaderboard ini adalah agen yang aktif, Bapak Ibu ya. Pertama ini everyone, tapi walaupun everyone, tapi dia akan melihat aktivitas si agen tersebut. Jadi ternyata dari sini kelihatan ya bahkan marketing itu sendiri, marketingnya saya di sini tidak aktif menggunakan siapa namanya, menggunakan CRM, ya tidak menggunakan aktif secara CRM, walaupun di sini tulisannya listing, ya beda kan. Nah, jadi ini yang saya sih sendiri nggak pakai ini ya. Kalau kita mau bikin rankingan ya untuk kantor kita ya, nggak perlu lah pakai ini ya, nggak perlu pakai yang leaderboard report ini ya. Ini memang cepat, bagus, tapi dia sangat menghitung banyak faktor ya, terutama keaktifan si marketing demo misalnya apa semua marketing ini gitu. Jadi beda ya dengan properti yang memang kalau memang ini database-nya ada gitu kan. Database-nya memang ada nih, ngelisting nih orang, ya kan, ngelisting siapapun itu gitu kan. Nah itu kelihatan. Nah maksudnya dari mana nih kelihatan hitungannya, Bapak Ibu bingung kan? Saya kalau mau bikin leaderboard di kantor saya, dari mana nilainya? Ya ini kan kopinya listing ya. Nah misalnya mau sell aja, ya bikin aja tanggal ininya. Mulai biasanya kalau marketing itu kan mulai dari masukin aja dulu ya, masukin ke sistem ya. Ini kalau insert date ya, kalau appraisal berarti dia udah kasih status appraisal. Terus web live date itu berarti yang sudah ngelisting sampai websitenya nyala atau di rumah 123 udah juga muncul ya. Nah jadi seperti itu ya. Jadi tinggal lihatnya berdasarkan apa nih dari dalam membuat rankingan ini ya, leaderboardan lah ya di kantor gitu ya. Jadi jangan lihat dari situ ya Bapak Ibu ya. Kalau saya tidak menyarankan melalui report leaderboard ini ya, karena dia menghitung keaktifan dari marketing itu juga. Nah, lebih baik ya pakai filter properti saja. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan mengenai Juanda Bandung. Oh sorry ya. Saya bacanya Bandungnya berarti. Tania. Oke. Oh iya, Tania Juanda Bandung. Oke, mungkin jadi jangan salah ya pakai leaderboard yang mana nih ya. Kayaknya filter lah ya, filter properties, karena di situ cuman kalau filter properties ya lihat data yang real yang ada di dalam situ, bukan melihat keaktifan dari marketingnya itu sendiri ya. Jadi kadang-kadang ada marketing yang baru pakai gitu kan, belum tentu aktif ya. Bahkan ya tadi marketing demo itu sudah sering banget dipakai kan, tapi tetap aja tidak dihitung sebagai marketing aktif di sana. Jadi saya juga bingung kenapa begitu. Oh ya udah. Gitu ya. Keaktifan kan kelihatan ya, Bapak Ibu bisa lihat di activity report ya, bahwa ada tiap marketing itu bisa ketahuan kapan berapa kali dia buka aplikasi Polari ya. Nah, itu juga bisa kita jadiin, ya bisa juga jadi ini ya, jadi apa namanya, jadi kalau bikin perlombaan atau penggunaan siapa pengguna market terbesar gitu ya, pengguna CRM. Nah, itu nanti bisa lihat lagi ya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu untuk ini dia. Withdraw ya. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Kemarin juga minggu lalu atau 2 minggu lalu saya udah umumkan withdraw bisa jalan, ternyata sedikit masalah ya Bapak Ibu. Kita harus revert back lagi. Mungkin minggu depan baru bisa ya. Jadi gini, kenapa withdraw itu sekarang lagi bermasalah, karena ternyata beda banget ya sistemnya Polari dengan sistem My Desktop. My Desktop itu withdraw dia kasih data full statusnya withdraw, tapi juga seluruh data-data dari si listingan yang di withdraw gitu ya, seperti misalnya judulnya, deskripsinya gitu ya, itu dia masih disimpan dan dikasih ke kita sebagai
acuan kita menghapus yang mana gitu kan di rumah 123, dan rumah 123 juga minta harus ada data-data itu. Sedangkan di Volari nggak kasih, karena apa? Mereka menganggap properti yang di withdraw kan itu langsung jadi prospek ya. Nah, itu bisa dijual kembali sebelum dihapus pastinya. Bisa dijual kembali, artinya listingan apa deskripsi lamanya, harga yang lamanya itu udah nggak perlu gitu kan, udah di nolin. Nah, itu membuatnya jadi nggak bisa pas kita dapat data itu kita nggak bisa kirim ke rumah 123 nggak bisa hapus gitu. Itu masalah yang terjadi kemarin 2 minggu lalu kita bahas sama tim apa beda ya withdraw yang di sana sama di sini. Nah, akhirnya apa yang kita harus lakukan adalah kita mencocokkan lagi ke database kita. Setiap ada di withdraw berarti database kita simpen nggak data-data lamanya. Itu yang terjadi sehingga memang akhirnya kita ada overhaul sistem di awal di belakang. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk saat ini mohon maaf masih masih dikatakan boleh dibilang ya 80% lah progres kita untuk memperbaiki withdrawal ini. Nah, itu juga kita lakukan untuk ya supaya kita nanti akan ada FMS baru ya. Saya sudah pernah bicara juga tentang FMS baru versi yang lebih mobile friendly dan lebih bagus lah untuk kita ditampilkan. Nah, itu connect nanti sama Polari. Nah, itu juga masih dalam pengembangan, tapi adanya kasus ini, isu ini membuat kita harus membuat coding ulang. Begitu. Nah, saat ini memang cara yang simple ya Pak Rega ya, kalau misalnya akunnya dipindahkan ke marketing lain ya mau nggak mau ya, maksudnya kan kita bisa pakai filter ya Pak Rega ya. Nggak harus dihapus begitu sih, kayak lebih ke pengganti aja ke mana untuk marketing lain ya, bisa gitu listingannya ya, kasih ke kita misalnya sebagai admin juga boleh gitu, sebagai atau pokoknya siapalah yang punya ya, saya prinsipal gitu boleh ya. Jadi dari akun yang lama ini ya kan dia belum listing nih, kita ganti kepemilikan akunnya. Pernah saya ajarin kalau nggak salah, saya coba lagi ajarin dikit ya. Nah, jadi kalau misalnya nih ada marketing yang resign dan kita ingin pindahin marketing ininya ya, listingannya. Itu semua ada di properties, di filter ya. Oke, filter, pilihlah marketing siapa yang namanya yang mau dipindahin nih. Misalnya saya mau nyari dari marketing demo nih, semua listingannya saya ingin pindahin ke ya, agent 1 atau 2 aja ya, boleh. Nah, kita ingin pindahin dia punya listing semua yang ya ini aja lah ya. Oke. Listing jual dulu ya satu-satu ya, kita search. Nah, ini ada sekitar 60 ya. Yang dijual aja dari marketing demo, oke. Nah, setelah itu kita langsung ganti ke properti akses. Nah, kasih siapa nih? Misalnya saya mau kasih ke taruh siapa yang belum ada listing biar gampang lihatnya. Sernan jangan James. Nah, dia kasih kemana nih? Dia kasih edit juga, dia kasih remove juga ya. Edit juga, dia bisa edit juga. Ya, pilih. Jadi si kepemilikan, tunggu bentar. Pemilikannya, oh ya ini dia. Pilih juga inquiry staff, jadi orang yang bisa yang memiliki listingan ini siapa. Nah, ini nanti kita pindahin ke si James misalnya, update. Yes. Nah, jadi si James otomatis yang tadinya punyanya si agentnya adalah ini di refresh dulu ya. James, nah jadi agen kan, agennya jadi James William. Sorry, ini harus saya update lagi sebentar. Bisa juga kita ganti dua-duanya semua ke si James.
ada. Oh, ini masih ada ya tuh. Tuh udah nggak ada ya. Jadi yang punyanya si marketing demo udah hilang nih, ya. Begitu. Paham nggak ya sampai sini? Jadi marketing demo udah nggak punya listing nih karena udah dipindahin semua ke James begitu. Cara cepatnya begitu ya. Kira-kira menjawab nggak Pak Rega? Jadi baru setelah itu kita ganti nama si marketingnya, jadi nama marketing ganti itu ya ganti satu listing lah ya. Jadi setelah kita update namanya, ganti nama si marketing demo, misalnya saya ganti jadi nama orang lain gitu ya. Setelah itu saya masukin satu listing, ya masukin update satu nama gitu ya. Nanti akan berubah sendiri kok di database kita. Ya, intinya nanti ya semua listingan yang ada di apa namanya si marketing demo akan dihapus ya, di withdraw lah ya, karena udah nggak ada isinya. Properti kan kelihatan, tahu yang lama-lama itu kok udah nggak ada ya, berarti memang dihapus dan yang baru yang dikasih gitu ke di atas ke sistem kita. Jadi itu lebih cepat sih ya, nggak perlu ganti sesuatu ya, gitu withdrawal. Nah si James itu sendiri kalau dia update listing lah baru muncul semua itu yang tadinya punya si marketing demo gitu kan. Kalau ternyata James kalau dia nggak ada update sama sekali ya dia nggak akan muncul nama apa listingan yang lama itu di sistemnya kita gitu. Jadi harus ada update dulu dari si James satu listing aja bahwa listingan ini ya berarti semua listingan yang lama tadi akan masuk sebagai miliknya si James di sistem kita di Rewrite. Nah itu pun juga akan terrefleksi di website Rumah 123 gitu. Jadi tahapannya gitu aja ya. Jadi kalau mau remove semua listingan marketing lama gitu, tinggal gitu aja di update di sana. Inquiry staffnya diganti gitu. Tanpa WD. Jadi WD itu sendiri, kita kan tadi saya bilang Bu Mimi ya, WD itu sendiri kan bermasalah di sisi apa namanya status ya. Jadi statusnya kan sekarang kalau misalnya itu masih melisting, ya kalau withdraw gitu kan, ya maksudnya gini, kalau dia withdraw, tapi sorry kita pengen withdraw dia, itu kan nanti kayak ke replace gitu kan. Statusnya kalau nol nih, nggak ada listingan lagi di tempat si marketing lama, ya dia akan kehapus kok. Kita akan coba bikin segitu aja. Jadi ketika ada listingan, misalnya ada listingan update dari yang baru nih, ya kan, yang lama kan udah hapus semua nih. Kita bilang ya udah berarti tinggal satu ini yang kita hapus aja, gitu. Kalau nggak ada status WD ya, kalau nggak ada status WD ya betul. Oke, jadi status WD ini ya kalau ganti nama berarti kita bisa ganti juga sih, sebenarnya bisa juga dibuat kalau ketika ganti nama berarti otomatis ada nggak sih kemungkinan mungkin gini, listingan lama diambil nama listing marketing baru kan jarang ya, jarang kan ya. Jadi kalau ganti nama kemungkinan besar listingan yang baru yang datang ini mereplace semua listingan marketing lama, kemungkinan bisa begitu ya nggak sih. Jadi nggak perlu WD sih menurut saya, biar cepat juga. Yang kalau si marketingnya ganti lama nih, gitu kan, dari si namanya A tiba-tiba jadi B, terus si B ini update listing cuma satu, artinya listingannya si A yang sudah diganti ke B ya benar-benar di replace dari ya di reset gitu, jadi nol. Kayaknya begitu aja deh, biar cepet ya, nggak perlu ya maksudnya jelas lah ya, dari sisi kita di sistem begitu. Pertanyaan lain?
Cloning, properti lain deh bisa tampil dari listingan mereka. Kalau marketing lain nggak bisa cloning, Bu. Hanya boleh admin yang nge-cloning. Itu. Jadi admin nge-cloning marketing punya listingan lain kan. Kalau marketing lain soalnya nggak dikasih edit soalnya, cuma bisa read access. Dari awal kita udah kasih permissionnya cuma boleh kan nge-read doang ya untuk properti lain. Tapi kalau properti sendiri boleh, pasti diedit sendiri, di cloning sendiri. Tapi kalau properti lain seharusnya nggak bisa sih. Yang tadi saya lakukan itu adalah dari sisi admin Bapak Ibu ya, bukan dari sisi marketing ya. Kalau di sisi marketing kebanyak banget, kita batasi banyak hal supaya nggak terjadi masalah ya. Nanti biar ya ribut lagi sama kantor kan. Lo kok listingan saya di kamu gitu kan, padahal nggak izin misalnya. Bahaya. Betul, harus marketing yang bersangkutan, betul, yang boleh cloning. Ya harus udah, kalau misalnya pun dia mau kasih ke orang lain ya anggap aja dikasih aja dia sebagai marketing inquiry 2 kan bisa ya, co-broking ya, co-listing ya. Itu aja kan. Baik, pertanyaannya seperti itu. Oke, kita nggak ada yang perlu dibahas lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau memang tidak ada perlu dibahas lagi, mungkin saya akhiri saja. Maksudnya apa nih? Bu Yuni, maksudnya tanpa WD kalau dipindah listing dari ME yang terakhir ke ME yang masih aktif, harus dulu baru muncul di portal ikannya. Oh iya, ya betul. Jadi intinya gini, kalau misalnya ada WD-an dari maksudnya ada listing yang enggak, oke saya mau pindahin deh dari yang marketing nggak aktif ke yang aktif aja nih. Ya tadi pakai inquiry-nya diganti ya, staff inquiry-nya jadiin marketing yang baru yang aktif. Ya harus tetap ada update lah listingannya. Jadi marketing yang aktif yang sudah diganti yang jadi pemilik barunya itu harus ada semacam update tadi ya, kayak listingnya ganti nama, judul atau deskripsi. Nah itu kan nanti akan kebaca nih dari sistem kita, oh marketing yang kedua nih, yang marketing aktif ini kok nambah listingan banyak gitu ya, nambah listingan baru. Ya dari situ kita akan langsung posting ke ke rumah 123 juga. Gitu di rumah hewan juga. Jadi intinya kan ada penambahan baru ya dari listingannya si marketing yang aktif tadi. Begitu pula dengan marketing yang tidak aktif tadi, tiba-tiba dia aktif gitu kan, ada update sekali gitu. Nah tadi kita udah bilang kalau misalnya aktifnya ya udah aktif dia dan dikirim kasih update, harusnya listingan baru lamanya tadi kan udah dipindah semua nih, dia harus dihapus, lamanya itu udah nggak ada berarti, karena dia hanya kasih updatean yang ya baru lagi gitu kan, bukan listingan yang tadi sudah dipindah gitu. Listingan yang sudah dipindah ya miliknya si marketing aktif tadi gitu kan, harusnya udah nggak perlu ya kita nggak perlu susah-susah withdraw lagi di sini, pindah lagi ke sana, masih jadi ribet ya sebenarnya, kerjanya 2 kali. Menurut saya sih bisa dipercepat dengan cara yang seperti tadi saya ajarin sih, pindahin aja langsung ke marketing aktif, nanti marketing aktif ini update satu listing gitu kan, udah ada listingan baru ya, nah itu tinggal kita dapat keaktifannya aja, kita langsung update aja. Ya gitu ya Bu ya. Jadi aplikasi kita ada namanya aplikasi One System ya. Nah nanti dalam aplikasi ini apa yang bisa dilakukan belum pada tahu ya. Ini bisa dibuka dari handphone ya Bapak Ibu, yang nggak bisa dibuka dari komputer. Jadi aplikasi install dulu Bapak Ibu ya. Udah, kalau udah install, saya share screen ya. Isinya apa sih? Oke, isinya adalah kita kalau Bapak Ibu suka, maksudnya kan nanya nih, kapan nih bisa kita co-broking sama kantor lain ya, internal gitu. Tapi
yang gampang gitu. Kalau misalnya via website kan agak ribet ya, mungkin beberapa orang merasa ribet gitu kan. Nah, dari saya, dari kita nih tim IT akhirnya perlu ngebuat satu aplikasi yang bisa menghubungkan lah ya semuanya. Nah, jadi saya coba share screen, hasilnya seperti apa sih? Ya, Bapak Ibu kalau udah install kasih tahu ya. Itu semua apa namanya? Aplikasinya nanti username passwordnya ada di yang sama dengan whiteboard ya, atau yang sama dengan apa namanya? Sama dengan My Rewrite juga. Nah ini ya, jadi ada dua aplikasi yang belum selesai yaitu Pulse sama NPS, tapi sisanya udah beres ya. Juga ada Conference sama Office Web ya. Oh sama 3 sama CMA juga lagi kerjakan. Nah ada new ya di sini kita bisa nyari rumah. Kemarin ada masukan beberapa dari Bu Mimi, thank you Bu Mimi. Kategori-kategorinya, terus lokasinya ya. Ini lokasinya diketik aja ya, Bapak Ibu ya. Ketik aja misalnya saya mau nyari di Jakarta gitu. Jakarta Barat atau Bintaro ya. Bintaro. Nah, ini akan muncul Bintaro. Nah, ketemu nih Ibu Lina nih. Nah, tinggal di WA nih ya. Ibu Linanya nih. Nah, tinggal di WA kerjasama deh. Itu. Jadi ini penting ya untuk kita jual beli mungkin kalau misalnya nggak ada propertinya di sana daerahnya bisa nih kerjasama nih. Dan ini gratis ya, misalnya untuk pengguna non pengguna juga bisa, tapi ya maksudnya non pengguna hanya bisa ngelihat nggak bisa masukin listing ya. Masalahnya kurangnya di situ aja. Cuman kalau ya non pengguna MyRewrite ya, non pengguna CRM ya, cuman bisa lihat tapi ya mungkin nggak muncul namanya di sini ya, gitu listingannya nggak ada. Tapi ya kalau mau kerjasama bisa lah gitu. Ya jadi ini nanti jadi backbone kita sebenarnya Bapak Ibu ya, aplikasi ini akan jadi backbone kita untuk pengembangan CRM kita sendiri. Jadi selama ini mungkin sekarang kita masih menggunakan FolRI ya, jadi Bapak Ibu bisa mulai membiasakan diri nih CRM ini beda ya sama FolRI dengan One System Apps. Apa sih bedanya ya? One System Apps-nya lebih ya kayak website cuman dibuat jadi mobile apps ya. Internal use juga ya, hanya buat internal aja. Oh ya bedanya mungkin di sini Bapak Ibu bisa lihat ada misalnya ada filter ya. Jadi kalau misalnya rumah kita pilih ini ada filter ya. Di sebelah pojok kiri ada pilihan price ya. Price-nya ini misalnya 1 juta nih. Beda sama di bukan 1 juta. Ini bisa diketik ya. Ada range harganya yang bisa diketik. Kalau di website kan cuma bisa range misalnya 1M sampai 3M, 3M sampai 5M ya. Jadi intinya nggak bisa tuh 1M sampai 2M gitu, nggak bisa. Jadi kita di sini lebih leluasa ya mencari properti yang harganya sesuai dengan kemauan customer kita gitu. Jadi bisa tahu nih harga harga termurah berapa, harga terendah berapa gitu ya di Bintaro nih. Beda sama di website ya, di website minimal 1M sampai 3M kalau nggak salah pilihan range harganya. Nah, karena ini usage-nya untuk internal. Kalau di website kan orang luar juga bisa buka ya, bisa nyari-nyari. Oke, jadi ini lebih spesifik sih di aplikasi kita ini lebih. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi diinstal ya Bapak Ibu ya, tolong diinstal aplikasi One System Apps ini, dan itu bisa dipakai sama semua marketing juga, semua marketing gak hanya admin. Di marketing ya, nah kita sarankan sih marketing yang pakai ya. Bisa baca-baca aplikasi ini kita ya, blog kita. Seperti itu. Oke. Thank you. Lagi ya. Stop sharing. Oke. Semoga membantu apalagi ya.
Udah itu aja sih.